wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-haditsu sabi asyar, masuk ke hadis yang ke-17. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam, khamsun min haqqil muslimi 'alal muslim. 5 perkara yang menjadi haknya seorang muslim yang harus dilakukan oleh muslim lainnya. Yang pertama, raddut tahiyyah. Raddut tahiyyah, menjawab salam. Wa ijabatud dakwah. Yang kedua, menghadiri undangan. Yang ketiga, wa syuhudul janazah. Yang ketiga, menyaksikan jenazah. Yang keempat, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang kelima, wa tashmitul atis idza hamidallah, menjawab orang yang bersin apabila dia mengucap alhamdulillah. Haditsun sahihun rawahu Ibnu Majah. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi di hadis ini membahas hak-hak yang harus dilakukan oleh orang muslim terhadap sesama muslim. Nabi menyebutkan 5, tapi ya sebenarnya banyak. Hak muslim terhadap sesama muslim banyak, bukan terbatas 5. Cuman kenapa disebutkan 5 ini? Karena biasanya hal ini sering terjadi, bahkan terkadang satu hari itu tidak kosong dari salah satu yang 5 ini. Ya, misalkan yang paling sering salam. Jarang kita melewati satu hari nggak ada orang mengucap salam ke kita. Pasti ada aja. Atau mungkin orang bersin. Atau kalau orang meninggal mungkin sebulan sekali orang yang kita kenal ada yang meninggal. Alhasil 5 hal ini sering terjadinya. Makanya Nabi khususkan 5 hal ini. Cuman selain 5 ini ya masih banyak. Hak-hak muslim yang lain masih banyak. Yang pertama tadi raddut tahiyyah, menjawab salam. Menjawab salam wa huwa fardu ainin fi haqqil fardi wa fardul kifayah fi haqqil jamaah. Menjawab salam ini hukumnya fardu ain, wajib perorangan kalau yang dikasih salam satu orang, atau fardu kifayah, wajib secara fardu kifayah, yang penting melakukan satu orang melakukan, yang lain gugur dosanya. Kapan salam menjawab salam fardu kifayah? Kalau yang dikasih salam orang yang jumlahnya banyak. Falau mara muslimun bijanibi muslimin fasalama alaihi walam yakun ghairuhu mawjudan wajaba alal musallam alaihi an yaruddas salam wa illa athima. Contoh prakteknya gitu. Seandainya ada seorang muslim melewati orang muslim yang lainnya, terus muslim yang A mengucap salam, maka yang B wajib menjawab salam, fardu ain, karena salamnya diucapkan perorangan. Wa illa athima, kalau enggak dijawab salamnya dosa. Amma law kana musallam alaihim jamaah, tapi kalau yang diucapkan salam itu kepada orang banyak, ya misalkan majelis tadi, biasa kalau majelis dibuka salam, assalamualaikumnya tujuannya orang banyak, yang dikasih salam orang banyak. Fayakfi an yarudda ahaduhum wa yasqutul itsmu anil baqin, cukup yang jawab satu, sisanya sudah gugur dosanya. Itu namanya fardu kifayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u anil jamaah idza marru
an yusallim ahaduhum wa yujzi'u anil jamaah an yuradda ahaduhum. Ya, kalau kelompok banyak mengucap salam, cukup satu aja yang mengucap salam. Begitu juga kalau diucapkan salam ke satu kelompok, yang jawab satu pun juga sudah cukup. Nah, walau salama ala jamaah faroda ahaduhum. Seandainya, masih pembahasan yang fardu kifayah, seandainya diucapkan salam kepada sekelompok orang yang jawab satu, kan tadi yang gugur dosanya semuanya, terus yang dapat pahala apa semuanya, maka ikhtasso bisawabi dunal baqin ma'asukutil ismi anhum. Yang dapat pahala cuman yang jawab, walaupun yang lain gugur dosanya, cuman gak otomatis dapat pahalanya. Tetap kalau yang jawab satu yang dapat pahala ya dia aja, cuman yang lain gugur dosanya, gugur kewajibannya untuk menjawab salam. Fa in raddu kulluhum, seandainya yang jawab banyak, kayak misalkan majelis tadi dibuka salam, yang jawab ada beberapa orang, 3 atau 5 orang atau semuanya, maka semuanya kan dapat pahala. Nah, sama ulama dibahas lagi, itu dapat pahala fardu atau sunnah. Kan tadi pembahasannya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah dilaksanakan satu orang, gugur kewajiban. Berarti yang jawab pertama itu yang menjadi penggugur kewajiban, dapat pahalanya fardu. Yang sisanya nih, yang jawab kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, dapat pahala fardu atau pahala sunnah, maka tetap usibu sawabal fardi, tetap mendapat pahala fardu. Sama permasalahan kayak sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Satu daerah minimal ada satu orang yang sholat jenazah, maka gugur kewajiban yang lainnya. Nah, seandainya sekarang sholat jenazahnya berkali-kali, baik berbarengan atau berurutan, misalkan jenazahnya orang besar, terus sholat jenazahnya sampai ada kloteran, kloter pertama ganti lagi kloter kedua. Kloter pertama ini yang sudah menggugurkan kewajiban sholat jenazah, jelas dia dapat pahala fardu. Nah, kloter kedua kan dia sudah gak wajib, kan sudah gugur kewajibannya sama kloter pertama. Tapi yang kloter kedua ini dapat pahala fardu atau sunnah? Tetap dapat pahala fardu, walaupun kewajibannya sudah gugur oleh kloter yang pertama. Nah, sama ulama dibahas gitu. Kenapa sampai dibahas rinci begitu? Karena beda pahalanya fardu dan sunnah. Al fardu afdalu min sab'ina naflan wa in kathura. Pahala fardu itu 70 kalinya pahala sunnah. Pahalanya fardu itu 70 kalinya pahala sunnah. Fima ada arba'atin khudha hakat duroro, kecuali ada 4 perkara. Ada 4 perkara dia sunnah tapi pahalanya di atas fardu. Apa itu 4? Bada'us salami, adzanun, ma'toharotina kubaila waktin, wa ibra'un liman asuro. Yang pertama bada'us salam, memulai salam. Kan yang tadi yang kita bahas menjawab salam. Menjawab salam wajib. Mulai salam duluan sunnah, tapi memulai salam ini pahalanya lebih besar dari yang wajib. Di antara sebabnya karena dia harus melawan sifat sombong. Orang kalau mau mulai salam duluan berarti dia mengalahkan egonya, dia nggak sombong berarti. Yang kedua badul adani, adzanun, adzan. Adzan hukumnya sunnah, sholat jamaah hukumnya fardu, fardu kifayah. Bihaitsu yadharu syiar, di daerah itu sekiranya ada syiar sholat jamaah sudah gugur kewajibannya. Adzannya sunnah, sholat jamaahnya fardu kifayah, tapi pahalanya adzan lebih besar daripada yang fardu. Yang ketiga ma'toharotina kubaila waktin, kita bersuci sebelum masuk waktu sholat.
Kita mau sholat duhur dari jam 11, kita mau wudhu, boleh-boleh aja, sunnah, tapi belum wajib. Kapan wajibnya wudhu? Ya nanti pas udah masuk waktu duhur dan pas mau sholat sudah. Azan duhur, wajib wudhu? Ya belum wajib kalau sholatnya masih mau jam 2 siang. Belum wajib. Wajibnya kalau sudah masuk waktu dan sudah mau sholat. Nah, tapi kalau kita toharoh sebelum masuk waktu, kita wudhu dari sebelum adzan, kita sudah mau nunggu sholat sudah wudhu, nah itu sunnah. Nah ini termasuk sunnah yang lebih besar dari pahala wajib. Bersuci sebelum masuk waktunya. Bersuci sebelum masuk waktunya. Yang keempat, wa ibra'un liman asuro. Yang keempat, membebaskan orang yang sulit bayar hutang. Ada orang punya hutang ke kita. Iya. Ada orang punya hutang ke kita, yang wajib apa? Kita kasih waktu, kita tunggu. Apa di Al-Qur'an, fanadhiratun ila maisarah. Yang wajib itu tunggu sampai dia mampu bayar. Oh, misalkan sudah jatuh tempo, oh ternyata saya sekarang masih belum mampu. Ya sudah. Yang wajib bagi kita kasih tambahan waktu sampai dia mampu. Itu yang wajib. Tapi kalau mau yang sunnah, ibra'un liman asuro. Kita bebaskan dia dari hutangnya, sudah dibebaskan. Nah itu termasuk pahala sunnah yang lebih besar. Pahala sunnah yang lebih besar dari yang wajib. Itu jadi 4. Ada 4 perkara sunnah yang lebih besar dari pahala yang wajib. Nah itu termasuk tuh, siapa kemarin ya, manakibnya Imam Abu Hanifah apa? Itu beliau paling suka kalau ada orang yang hutang sama beliau, paling suka ngutangin orang. Lebih suka lagi kalau yang dihutangin gak mampu bayar, bebaskan karena pahalanya besar. Nah, itu perkara-perkara sunnah yang lebih besar dari yang wajib, berkaitan masih sama salam. Kemudian masih ada pembahasan tentang bab salam ini. Wasighatuhu ibtidaan. Gimana sih cara mengucap salam? Sighatuhu ibtidaan, ya bisa assalamualaikum au salamun alaikum, gitu juga boleh. Enggak pakai assalamualaikum, kita langsung assalamualaikum, itu sudah cukup. Sudah mendapat pahala sunnah. Jadi assalamualaikumnya bisa pakai alif lam itu kalau bahasa Arab, atau salamun alaikum. Bahkan kata ulama, wa yujzi'u alaikumussalam, tapi ma'al karoha. Boleh kita balik, kita ngucap salam ke orang, kita balik Waalaikumsalam. Bukan jawab nih, kita ngucap salamnya kita balik Waalaikumsalam. Boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Maksudnya tetap dapat pahalanya, tetap dihitung mengucap salam tapi makruh. Dibalik. Padahal ini baru ngucap, belum jawab ini, baru ngucap. Wa tusanu sighatul jam'i fi salam alal wahid li ajlil malaika wa yahsulu aslu sunnah fihi bil ifrad. Kemudian sebenarnya kita itu kalau mengucap salam ke orang, kita cukup mengucap assalamu alaika, itu sudah dapat pahala. Karena kalau di dalam bahasa Arab, kalau orangnya satu mestinya assalamu alaika, orangnya satu. Tapi tetap disunahkan kita pakai assalamu alaikum. Kalau assalamu alaikum, kalau dalam bahasa Arab itu orangnya banyak. Walaupun yang kita kasih salam satu orang, tetap kita sunahnya assalamu alaikum. Kenapa disunahkan tetap gitu? Li ajlil malaika. Karena bisa jadi di sekitar orang itu ada malaikat. Jadi kita niatkan ke orang itu sama malaikat yang di sekitarnya. Tapi seandainya kita mengucap salam ke seseorang, assalamu alaika, cukup. Assalamu alaika sudah cukup. Cuman yang lebih bagus assalamu alaikum. Itu cara mengucap salam. Cara menjawabnya wasighatuhu dan alaikumussalam, bisa alaikumussalam, bisa alif lamnya dibuang, alaikum salam. Sebagian orang ada maksudnya
Kalau dia, saya dulu pernah ditegur sama Ustadz Tajwid kalau nggak salah. Kalau jawab salam itu harus alaikumus salam, karena kita kalau mengucap salam assalamualaikum, jawabnya harus waalaikummus salam. Alif lamnya nggak boleh hilang. Tapi padahal kalau di fikih enggak. Mengucap salamnya boleh langsung salamun alaikum boleh, jawabnya juga boleh waalaikum salam. Jadi alif lam itu dibuang nggak masalah, tetap mendapat kesunahan salam. Kadza lau tarakal wawa, huruf wawunya juga boleh ditinggal, cukup alaikumsalam, nggak mesti waalaikumsalam. Itu wa boleh nggak dipakai. Alaikumsalam bisa, waalaikumsalam bisa, alaikumus salam juga bisa, waalaikumus salam juga bisa. Atau kayak tadi pakai kaf aja, alaikas salam, waalaikas salam bisa. Itu di antara macam-macamnya. Cuman ta'rifuhu afdol, tetap yang afdol ta'rif pakai alif lam. Waalaikummus salam itu lebih bagus daripada waalaikum salam. Jadi lebih bagus assalamualaikum daripada salam alaikum. Assalamualaikum kan yang prakteknya biasanya gitu, assalamualaikum nggak pakai as. Yang lebih bagus assalamualaikum, menjawabnya juga lebih bagus gitu, waalaikummus salam, itu lebih bagus daripada waalaikumsalam. Itu beberapa pembahasan tentang salam. Nah, di antara keutamaannya salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian semua tidak bisa masuk surga sampai kalian betul-betul beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak betul-betul beriman sampai kalian betul-betul mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak kalian saya tunjukkan sesuatu? Kalau kalian melakukan sesuatu ini, kalian akan punya rasa cinta satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Apa perkara tersebut? Afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi menyebarkan salam itu bisa menimbulkan rasa kasih sayang antar sesama. Cuman masalahnya itu harusnya bisa terjadi kalau yang mengucap salam paham apa makna salam. Apa makna salam? Kebanyakan sekarang mungkin sebagian orang nggak ngerti apa sih makna salam. Bahkan sudah menjadi bahasa umum. Terkadang orang yang bukan Islam pun sudah pakai nih assalamualaikum, atau orang bukan Islam pakai sudah assalamualaikum. Bahkan sebagian karena mungkin lingkungannya lingkungan muslim, dia kalau kaget astagfirullah, padahal bukan orang Islam dia. Cuman ada tuh bahasa-bahasa yang sudah jadi kata-kata umum, sampai orang non muslim pun pakai dia. Kalau kaget astagfirullah, lihat sesuatu oh subhanallah, padahal bukan orang Islam dia. Nah, jadi kita harus tahu juga makna salam. Nah, apa makna salam? Nah, ini ada pembahasan tentang makna salam. Kalau kita faham makna salam, baru yang tadi kata Nabi bisa timbul tahabbtum, saling mencintai, itu lebih mudah didapat. Kalau kita mengucap salam tapi ngerti apa tuh makna salam. Nah, ada satu nasihat dari seorang ulama, wa tahiyatul muslimi lil muslimi assalam. Penghormatan dari seorang muslim kepada sesama muslim itu dengan mengucapkan salam. Innama aktsarul muslimina la ya'rifuna makna haqiqatis salam. Tapi sayangnya kebanyakan orang Islam enggak ngerti apa sih sebenarnya makna salam, apa makna dari assalamualaikum. Nah, wa makna assalamualaikum kalau secara terjemah assalam itu keselamatan, alaikum atas kalian, assalamualaikum keselamatan atas kalian. Itu terjemah perkataannya. Tapi apa maksudnya? Ai
antum aminuna minni fi a'radikum wa fi amwalikum wa dimaikum. Ketika kita mengucap assalamualaikum, kamu keselamatan buat kamu semua, itu seakan-akan kita ngomong assalamualaikum, kamu aman, hartanya, harga dirinya gak bakal saya dolimi. Jadi ketika kita mengucap assalamualaikum, seakan-akan kita ngomong saya jamin saya gak bakal mendolimi harta kamu, harga diri kamu, dan lain-lainnya. Antum salam, antum selamat dari kedoliman saya pada harta, harga diri, dan lain-lain. Itu makna salam. Fatajidu syakhsu yusallim alal akhar thumma ba'da ghiyabihi yasubbuhu aw yaghtabuhu wal iyadu billah. Cuman terkadang itu tadi, karena yang mengucap salam gak faham makna salam, tajidu syakhsu yusallim alal akhar, terkadang kamu mendapati ada orang mengucap salam ke sesama muslim, tsumma ba'da ghiyabihi, kemudian ketika mereka sudah pisah, yasubbuhu aw yaktabuhu, ya terkadang dicaci, terkadang diribah, diomongin, padahal dia tadi habis mengucap salam. Berarti dia nggak paham apa makna salam itu. Mestinya kalau dia paham, tadi itu makna salam. Salam itu al-aman, kamu selamat, kamu aman dari kedoliman saya terhadap kamu. Saya nggak bakal ngejelekin kamu, saya nggak bakal ganggu harta kamu, nggak bakal ganggu harga diri, dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya, walama yarudu alaihi biqaulihi wa alaikumussalam ay wa ana bil mithil anta fi amanin minni. Begitu juga ketika kita jawab tadi, ketika orang bilang assalamualaikum, kamu bakal selamat dari saya, gak bakal saya ganggu hartanya, harga dirinya, dan lain-lain. Terus kita jawab waalaikumsalam, maknanya saya juga gitu, kamu yang ucap salam juga gak bakal ada gangguan dari saya, baik hartanya, harga dirinya, dan lain-lain. Jadi saling memberi jaminan aman terhadap sesama muslim yang mengucapkan salam dan menjawabnya. Itu maknanya salam. Nah, kalau orang mengucapkan salam dan dia faham maknanya salam, ya harusnya timbul itu nanti tahabbtum, rasa saling mencintai. Kenapa? Ya karena sama-sama bisa menimbulkan rasa tenang, rasa aman, gak mengganggu satu sama lain. Itu beberapa pembahasan tentang salam. Kemudian tadi yang kedua, Nabi bilang di antara haknya muslim atas muslim raddut tahiyah, ijabatud dakwah. Ijabatud dakwah, menjawab atau menghadiri undangan, yaitu idza da'ahu ila walimah au diyafah. Ya mungkin dia dihadiri untuk walimah atau diyafah dan lain-lain, itu termasuk hak yang harus kita penuhi, kita hadir undangannya. Nah, walimah ini ulama membuat bagian macam-macam walimah. Itu ada ad-diyafat thamaniyatu anwa. Macam-macam undangan ini ada kurang lebih 8, bahkan mungkin ada ulama yang lebih rinci lagi. Cuman kita pakai yang 8. Yang pertama ada namanya walimatul urus. Kalau walimatul urus mungkin sudah nggak asing, acara nikahan. Itu namanya walimatul urus, acara nikahan. Yang kedua diganti walimatul urus pakai ain, ini ainnya kita ganti kha, walimatul khurus. Kalau khurus itu lil wiladah, acara lahiran, ada orang lahiran anak, kita diundang tasyakuran punya anak, itu namanya walimatul khurus pakai kha. Kalau walimatul urus pakai ain. Kemudian ada namanya walimatul i'dzar. Kalau walimatul i'dzar ini lil khitan, acara khitan. Orang tua mengkhitan anaknya, bikin acara, undang tetangga, itu namanya walimatul i'dzar. Ada lagi walimatul wakiroh, acara wakiroh, itu lil bina, untuk bangunan. Maksudnya dia baru beli rumah atau baru bangun rumah, bikin acara tasyakuran rumah baru, itu namanya al wakiroh.
Yang kelima, an-naqiah. Naqiah ini likudumil musafir. Ada orang habis berpergian jauh, atau mungkin kalau cuman pergi biasa terus pulang, jarang dibikin acara. Yang biasa dibikin acara pulang haji atau umroh, ya mungkin masuk sini. Namanya an-naqiah. Kemudian ada lagi yang tidak asing, al-aqiqah, akikah. Kalau akikah nggak asing. Dan ada beberapa lagi lah, macam-macam walimah. Nah, apa perlunya dibahas macam-macam? Nah, kullu walimatin du'iya ilaihal muslim min qibali akhihil muslim sunnah lahu talbiyah wal ijabah. Nah, semua macam-macam walimah tadi, acara nikah, lahiran, khitan, rumah baru, datang dari musafir, akikah, atau bahkan ada yang namanya makdubah. Makdubah itu at-ta'am al-mutakhadh diyafatan bila sabab. Ya dia cuman undang acara makan-makan, nggak ada sebabnya. Khitanan enggak, habis haji enggak, lahiran juga enggak, rumah baru juga enggak. Terus apa ya, pengen makan-makan aja wes. Ayo undang ke rumah, makan-makan bareng. Itu namanya makdubah. Nah, termasuk itu makdubah. Nah, macam-macam walimah, baik ada sebab-sebabnya atau enggak ada sebabnya, cuman mau ngajak makan bareng, diundang makan siang bareng di rumah. Itu semua sunnah lahu talbiyah wal ijabah. Sunnah kita datang, kita hadiri sebagai tadi hakul muslim alal muslim, hak sesama muslim. Illa kecuali walimatun nikah faqad qala jumhur biwujubi ijabatiha. Kecuali acara walimatun nikah, acara pengantin wajib kita hadir. Kalau yang lain hukum menghadirinya sunnah. Ya termasuk tadi yang nggak ada sebabnya sekalipun diajak makan-makan bareng, sunnah kita hadir. Tapi khusus acara pengantin walimatun nikah itu kita wajib hadir. Kita wajib hadir. Itu hukum yang muktamad lah, hukum yang paling kuat. Walaupun ada khilaf ulama ada. Tapi sekalipun kita bilang hadir acara walimatun nikah itu wajib, ada beberapa alasan, beberapa udzur, beberapa alasan yang menghilangkan status kewajiban kita buat datang. Terkadang kita nggak wajib hadir walimah nikah tersebut karena beberapa alasan. Di antaranya amal a'dar allati yasqutu biha ujubu ijabatid dakwah an yakuna fit ta'am syubhah. Yang pertama, makanannya makanan syubhat. Makanannya enggak jelas, ini menunya enggak tahu halal atau haram. Itu bisa menggugurkan kewajiban kita. Au yakhusu bihal agniya, atau yang diundang orang kaya aja. Undangannya cuma orang kaya. Ya berarti kalau di kasus ini kitanya orang kaya juga. Kan kita diundang nih. Di gambaran ini kita kan diundang. Kita orang kaya, cuman kita tahu ini undangan sudah tersebar kabar acara nikahnya yang diundang cuman orang kaya. Nah itu kita nggak jadi wajib hadir. Kewajiban kita gugur karena dia mau bikin semacam kasta, dibeda-bedakan, yang kaya acara sendiri, yang miskin nggak diundang, maka nggak jadi wajib hadirnya, nggak jadi wajib. Di antara alasannya lagi an yakuna hunaka man yata'adza bihudurihi ma'ahu. Di acara tersebut ada orang yang kalau kita datang dia terganggu. Ada orang yang kalau kita hadir undangan nikahan tersebut, si fulan itu terganggu, kita ada cekcok sama dia. Kalau kita datang si fulan ini terganggu, maka status kita nggak jadi wajib. Bukan nggak boleh, tetap mau hadir boleh, cuman nggak wajib. Maknanya kalau kita nggak mau hadir, udah anak malas hadir, nanti ketemu fulan ribut lagi, nggak apa-apa, nggak dosa nggak hadir, karena kewajibannya gugur. Di antaranya lagi, ini nggak saya baca semua, ada belasan mungkin udur-udur atau alasan-alasan yang menggugurkan kewajiban. Di antaranya lagi, nah ini mungkin yang sering, an la yakuna hunaka munkarun min khamrin aw lahwin
banyak, au furushi haririn au suwari hayawanin dan lain-lain. Di acara walimahnya ada kemungkaran, ada kemaksiatan. Misalkan ada khomer, misalkan kita tahu ada khomernya misalkan, atau lahwin ini ya maaf kalau sekarang mungkin ada orkesnya, walimah ada orkesnya. Itu yang aslinya hukum hadir walimah wajib, kita tahu oh ini panggil penyanyi perempuan nih, nggak pakai kerudung dan sudah macam-macam buka aurat, status wajibnya hilang. Nah jadi itu ya bisa kita pakai buat husnudzon aja. Mungkin terkadang kita ngundang ada orang ngerti agama, ada ustadz siapa fulan diundang acara kita, ini sombong ustadznya nggak datang, tapi kita acaranya ngundang orkes, ya terang aja ustadznya nggak datang, karena dia sudah nggak kena wajib, pasti dia lebih belain nggak datang, karena dia tahu hukum. Status wajib hadir nikahan kalau ada munkarotnya, ada hal-hal kemungkaran, nggak jadi wajib, kewajibannya gugur. Jadi mungkin kebanyakan kalau antum undang-undang orang-orang begitu yang ngerti hukum, mungkin biasanya dia nggak datang, paling datangnya pas maulidnya atau yang acara-acara gitu, yang pas ada orkesnya nggak datang, jarang datang, karena tahu hukum, kewajiban gugur dan dia nggak bisa disalahkan karena kewajibannya pun gugur. Yes. Alhasil masih banyak alasan-alasan lain yang itu diantaranya yang menggugurkan status wajib hadir nikahan. Tapi secara umum hukum asalnya wajib. Kalau kita diundang hadir acara nikahan, wajib kita hadir. Kalau ada beberapa alasan tadi, kewajiban kita bisa gugur, jadi kita nggak hadir pun nggak dosa karena nggak wajib. Nah, terus tadi yang ketiga, syuhudul janazah, menghadiri jenazah, maksudnya menghadiri prosesi jenazah ya, dari mulai sholatnya, terus nanti bawa ke kuburan sampai dimakamkan. Ini sunnah kita hadir. Yang sunnah ini ngerameinnya ya, cuman tetap itu 4 perkara fardu kifayah. Al-ghuslu wa takfin, sholah alaihi dafnuhu, mandikannya, ngafani, sholatin dan nguburin itu fardu kifayah. Kalau satu daerah ada jenazah terlantar gitu aja ya dosa semua satu daerah. Harus ada yang ngurus. Nah, cuman yang menggugurkan kewajiban kan ya cuman beberapa orang nih yang tim jenazahnya. Nah, kita yang enggak bagian jenazah pun sunnah kita ngeramekan sholatnya, kita hadir. Ikut ke makamnya kita hadir. Itu kita sunnah. Cuman yang bagian tim jenazahnya itu fardu kifayah. Harus ada. Kalau jenazahnya terlantar gitu nggak ada yang ngurus ya dosa satu daerah tersebut. Itu singkatnya itu syuhudul janazah. Terus iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit juga termasuk hak yang harus dilakukan, sunnah sih, nggak sampai wajib, oleh sesama muslim. Di antara fadilahnya menjenguk orang sakit itu, dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ada maridon wahidan fis sabah istaghfaralahu sab'una alfi malakin ilal masa. Barang siapa yang menjenguk satu orang sakit di waktu pagi, maka 70.000 malaikat beristighfar buat dia sampai sore. Kita menjenguk orang sakit di pagi hari, satu aja, cuman satu orang sakit kita jenguk di pagi hari, itu fadilahnya akan ada 70.000 malaikat yang istighfar, mintakan ampun buat kita, dia istighfarnya sampai sorenya. Dan begitu juga wa man ada maridon wahidan fil masa istaghfarallahu sab'una alfi malakin ila soba. Kalau kita menjenguk orang sakitnya itu di waktu sore, maka akan ada 70.000 malaikat yang istighfar buat kita, minta ampunan buat kita sampai paginya. Itu fadilahnya iyadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang terakhir tasmitul atis idza hamidallah,
menjadi hak sesama muslim itu tashmitul atis idza hamidallah. Kita menjawab orang bersin tapi kalau dia memuji Allah. Maksudnya kalau dia mengucap alhamdulillah. Jadi orang bersin itu dia kan sunnah mengucap alhamdulillah. Kalau dia ngucap baru kita sunnah tashmitul atis. Kita jawab dengan jawaban yarhamukallah. Itu kalau dia mengucap alhamdulillah. Kalau dia cuma bersin terus dia nggak alhamdulillah, ya udah kita nggak sunnah, yarhamukallahnya nggak sunnah. Tapi kita dianjurkan kita ingatkan, bisa kita ingatkan biasa atau kita duluan alhamdulillah, nanti baru dia alhamdulillah, nanti kita ngucap yarhamukallah. Jadi bukan setiap orang bersin yarhamukallah, enggak, lihat dulu dia ngucap enggak. Oh kalau dia habis bersin ngucap alhamdulillah, baru kita sunnah ngucap yarhamukallah. Nanti dia jawab lagi yahdikumullah yuslih balakum. Jadi itu kalau dia ngucap. Kalau dia nggak ngucap, kita dianjurkan mengingatkan. Ada faedah, ada satu faedah, barang siapa yang sabaqul atis bil hamdi, dia mengucap alhamdulillah duluan sebelum orang yang bersin. Jadi habis ada orang bersin, dia belum alhamdulillah, kita duluin alhamdulillah. Kita ingatkan duluan, tapi kita dengan cara mengucap alhamdulillah. Kita sabaqahu bil hamdi. Kita dulu mendahului dia mengucap alhamdulillah. Itu dikatakan sama ulama akan aman dari 3 perkara. Yang pertama amina minasyausi. Yang pertama dia aman dari waja'ud diris, penyakit pada giginya. Yang kedua amina minal lausi, yaitu waja'ul udhun, dia mendapat aman dari penyakit pada telinganya. Yang ketiga wal ilaus, dia mendapat aman dari waja'ul batan, penyakit pada perutnya. Jadi ada sebagian ulama di antara kalamnya beliau, barang siapa yang mendahului orang bersin mengucap alhamdulillah, orang bersin dia belum alhamdulillah, kita duluin alhamdulillah, itu kita mendapat aman dari 3 penyakit pada gigi, pada telinga, pada perut. Ya Allah a'lam, ini ulama ahli hikmah, mungkin dia dapat bisyarah atau gimana. Kemudian ada satu hikayat terakhir. Oh, terus ada pembahasan lagi. Kalau orang bersinnya lebih dari 3 kali, tashmitul atisnya selesai sudah. Orang bersin, dia bersin alhamdulillah, kita yarhamukallah. Yarhamukallah itu namanya tashmitul atisnya, kita ngejawab. Dia bersin lagi alhamdulillah, kita jawab lagi yarhamukallah. Dia bersin lagi alhamdulillah, kita jawab lagi yarhamukallah. Bersin lagi masih 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ya sudah 4, 5, 6 dia sakit berarti. Yang 4, 5, 6 dia sakit sudah, berarti dia kena. Enggak, tapi begitu. Maksudnya di kitab disebutkan gitu. Kalau dia bersinnya sudah 3 ke atas, ya sakit berarti dia. Itu dia mazkum. Nah, kalau kita pengen jawab pun juga 4, 5, 6 masih kita pengen kasih jawaban lagi, doa yarhamukallah kan doa. Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yarhamukallah semoga Allah merahmati kamu, itu kan doa. Cuman kalau sudah 4, 5, 6 ke atas, doanya kita ganti syafaqallahu ta'ala, semoga Allah nyembuhkan ente. Karena banyak banget bersinnya 4, 5, 6, 7. Jadi tashmitul atis yang yarhamukallah itu batasnya bersin 3 kali. 4, 5, 6 sudah selesai. Tapi kalau kita masih pengen jawab syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan kamu, berarti dia kena penyakit. Dia kena penyakit. Nah, terakhir ada satu hikayat yurwa fi fadli tashmitil atis. Ada riwayat tentang keutamaan tashmitul atis, menjawab orang yang bersin tadi. Anna rajulan kana waqifan fi Baghdad.
ala syatti nahrin. Ada satu orang, dia berdiri di kota Baghdad di tepi sungai. Dia berdiri di kota Baghdad di tepi sungai. Wa rajulun akhar ala syattil akhar. Ada satu orang lagi, dia di tepi sungai yang satu lagi. Ya taruhlah meja ini sungai, yang A di sini, yang B di sini. Masing-masing di tepi sungai yang berbeda. Fahamidallaha azza wa jalla. Yang di tepi sungai yang satu bersin. Kemudian dia mengucap alhamdulillah. Fahamalatir rihu hamdahu ila inda dzalikar rajul fasami'a hamdahu. Ketika si fulan ini si A mengucap alhamdulillah, ada angin ke arah B. Anginnya ke arah si B, sehingga suaranya itu ke bawah angin, dan si B yang di tepi sungai satu lagi dengar ucapan alhamdulillahnya. Suara alhamdulillah yang dari tepi sungai sini terdengar sampai yang si B yang di tepi sungai sini karena ke bawah angin. Anginnya ke arah sana, ke arah si B. Akhirnya dia dengar, dia tahu, oh ini ada orang alhamdulillah habis bersin. Fa'arafa annahu law ajabahu biqaulihi yarhamukallah ma sami'ahu li'anna riha mu'akisatun lahu. Tapi si B mikir, kalau saya jawab dari sini yarhamukallah, jawaban saya nggak bakal nyampe ke dia karena anginnya ngadep sana. Kan anginnya tadi ke arah si B. Si B mikir, kalau langsung saya jawab yarhamukallah, ini jawaban saya nggak bakal kebawa ke sana karena anginnya ke arah saya. Anginnya ke arah saya. Wa kana ma'ahu dirhaman. Tapi saat itu si B punya uang 2 dirham. Fastajara safinah bid dirhamin wa ma syafiha hatta wasala ila inda dzalika rajul fi syatil akhar wa qala lahu yarhamukallah fa ajabahu bi qouli yarhamukallah. Akhirnya si B punya 2 dirham, dia nyewa kapal, kemudian dia pakai itu kapal untuk berlayar ke tempat si A, baru dia jawab yarhamukallah, biar pasti nyampe maksudnya. Jadi dia nyewa kapal yarhamukallah, biar pas akhirnya sama si A dijawab asallallahu wahalana wahalakum wabalana wabalakum, dijawab sama si A. Jawabannya ya kurang lebih apa? Yahdikumullah yuslih balakum, terus kurang lebih dijawab. Jadi sama si B dia sampai nyewa kapal 2 dirham, dia berlayar ke A cuman buat jawab ini nih, jawab bersinnya, karena kalau jawab dari situ anginnya ke arah sana. Nah, setelah nggak lama, summa raja'a rajul fasami'a hatifan yaqul tuba liman ishtaral jannah bidirhamin. Akhirnya nggak lama kemudian si B ini mendengar hatif, mendengar suara tapi nggak ada orangnya. Ya mungkin semacam wahyu dari ilham dari Allah atau perantara malaikat. Ada suara yang berkata kepada dia, tuba liman ishtaral jannata bidirhamin. Alangkah beruntungnya orang yang beli surga cuma dengan 2 dirham. Itu tadi amalnya dia itu dengan 2 dirham, maksudnya isyarah ini amal bisa mengantarkan kamu ke surga. Bela-belain 2 dirham nyewa kapal ke tepi yang satunya cuma buat jawab yarhamukallah, karena kalau dari situ takut nggak kebawa angin lawan arah. Faqila lirajul, akhirnya ada satu orang yang nanya si penyewa kapal tadi, ma hamalaka ala fi'lika hada, ente apa penyebabnya sampai bela-belain nyewa kapal cuman buat menjawab yarhamukallah aja? Apa sebabnya kok sampai ente belain 2 dirham nyewa kapal, nyebrang sungai cuman jawab yarhamukallah? Maka katanya dia, faqala lahu ra'aitu sunnatan minas sunanin nabawiyah kanat tadi'u wa tasqut faji'tu wa qawamtuha wa hafidtuha. Iya, ketika saya di tepi sungai tadi, saya melihat ini sunnah Nabi gak bakal terlaksana kalau gak saya lakukan, bakal hilang begitu aja. Maka saya melakukan hal tadi demi menegakkan sunnahnya Nabi. Itu
gimana penghormatan orang dulu mengamalkan sunnah Nabi, walaupun kelihatannya remeh, cuman alhamdulillah jawab yarhamukallah, tapi dia sampai nyewa kapal nyebrang sungai cuman buat jawab yarhamukallah. Akhirnya dapat bisyarah tuh tadi, dengar hadis tuba liman istarol jannah bidirhamin, alangkah beruntungnya orang yang beli surga cuma dengan 2 dirham. Ya maksudnya dia isyarah amalnya itu nanti itulah yang membawa ke surga. Nah, sebagian orang soleh berkata, innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Allah itu menyembunyikan 3 di antara 3. Yang pertama, Allah itu menyembunyikan ridhonya di dalam amal ketaatan kepadanya. Jadi jangan remehkan amal ketaatan sekecil apapun, karena bisa jadi di ketaatan yang kecil itu di situ ridhonya Allah. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiatnya, maksiat kepadanya. Maknanya jangan remehkan maksiat sekecil apapun, bisa jadi walaupun maksiat kecil ya di situ murkanya Allah yang bikin kita ke neraka. Yang ketiga, Allah itu menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Maknanya jangan kita remehkan siapapun seseorang, walaupun kelihatannya biasa aja, bisa jadi itu walinya Allah yang tersembunyi. Jadi itu walinya Allah yang tersembunyi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.